syukur kita alhamdulillah masih bisa melaksanakan rutinan dalam rangka mendekatkan diri kita kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu pertanyaan. Kenapa kita mesti membaca sholawat? Sholawat itu artinya mendoakan, padahal Rasulullah itu tidak butuh doa kita. Rasulullah itu sudah tergolong orang yang sempurna, termasuk insanul kamil, tidak butuh doa kita. Tapi kenapa kita bahkan diwajibkan membaca sholawat? Kita membaca sholawat itu hukumnya wajib dalam sholat. Berapa kali dalam sehari semalam kita diwajibkan membaca sholawat 9 kali. Ketika kita tidak membaca sholawat 1 kali di dalam sholat, maka sholat kita tidak sah, karena sholat di dalamnya diwajibkan membaca sholat termasuk bagian daripada rukun qauli. Coba kita hitung, misalnya mulai dari duhur, tahiyat awal kita wajib baca sholawat, tahiyat akhir wajib baca sholawat, duhur 2 rakaat. Kemudian asar 4, ya, berarti 4 jumlahnya. Maghrib 2 berarti berapa? 6. Kemudian isya 2 berarti 8. Subuh 1. Jadi sehari semalam itu kita diwajibkan membaca sholawat 9 kali. Itu kewajiban. Sedangkan di luar sholat, membaca sholawat ini adalah sunnah yang disunahkan dan dianjurkan oleh Gusti Allah. Yang memerintahkan untuk membaca sholawat ini adalah Gusti Allah. Yang diperintah siapa? Adalah orang-orang yang beriman. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu, baca sholawat ala nabi. Jadi membaca sholawat itu perintah Allah. Nah, pertanyaannya tadi, kenapa kita harus membaca sholawat? Padahal kanjeng Nabi itu tidak butuh doa kita, termasuk insanul kamil. Karena kita membutuhkan barokahnya. Jadi kalau ibaratnya itu ada gelas. Gelas itu kalau sudah penuh, kita tumpahi atau kita soi dengan air, maka gelas itu akan apa? Amber apa ya? Amber. Tumpah. Lah, tumpah. Rasulullah itu ibarat gelas yang sudah penuh dengan air. Kemudian kita soi dengan air lagi, tumpahlah air itu. Lah, kita ini nyari tumpahannya itu loh. Tumpahannya itu yang kita cari, keberkahannya itu yang kita cari. Dan setiap orang yang membaca sholawat, maka Rasulullah akan menjawabnya. Dan ketika sholawat itu dijawab oleh Rasulullah, maka orang ini akan dicatat sebagai orang yang mendapatkan syafaat besok di yaumil kiamat. Amin. Ya. Yang kedua, apa pentingnya membaca sholawat? Kita ini kalau melihat amal kita, kayaknya tidak cocok dengan ahli surga ini, atau tidak pantas lah, tidak pantas ahli surga. Tapi kita juga tidak kuat masuk neraka. Maka seperti syairnya Abu Nawas itu, ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala nahril jahim. Ya Allah Gusti, ilahi lastu firdaus, kami bukan ahli surga, kula nika bani ahli surga, tapi wala aqwa ala naril jahimi, tapi kami ini tidak kuat masuk neraka jahim. Maka apa yang terjadi dalam diri kita? Penghuni surga tidak layak, penghuni neraka tidak kuat. Apa yang akan kita lakukan? Yang kita andalkan itu apa? Amal kita, ya tidak nyocok amal kita. Ya.
ibadah kita ya tidak nyocok ibadah kita. Setiap hari tidak ada nambah ibadah, malah nambah maksiat. Maka tulisannya fahabli taubatan waghfir dzunubi. Terimalah tobat kami dan ampunilah dosa kami. Nah, dalam rangka mencari ampunan ini kita membaca sholawat. Sholawat itu adalah faedahnya untuk diampuni dosa. Sholatan taghfiru bihal dzunub. Sholawat itu faedah utamanya adalah taghfiru bihal dzunub. Dosa kita diampuni. Siapa yang tidak punya dosa? Semua kita punya dosa. Dan siapa yang tidak ingin dosanya diampuni? Semua orang ingin dosanya diampuni. Bukankah kita ini sudah dinas oleh Allah bahwa manusia itu tempatnya salah dan dosa. Maka kalau sudah kita ini tempat salah dan dosa, apa yang harus kita lakukan? Inna bani adama khoto'un, semuanya Bani Adam itu khoto'un, punya kesalahan. Wa khairu khoto'inat tawwabun, sebaik-baiknya orang yang salah itu bertobat dan minta ampun. Kalau kita sholat tahajud, malam bangun, ya, kemudian baca istighfar berjam-jam, kayaknya tidak mungkin itu, berat, ya. Ada jalan pintas, kita baca sholawat sambil nyantai, sambil rehat, sambil senang-senang, ya. Ada lagunya, apalagi suara vokalnya serak-serak basah, nah, malah tak bisa tedung, Pak. Dilakukan seperti itu, Masya Allah, tidak terasa dosa-dosa kita diampuni. Sholatan taghfiru bihal dzunub wa tuslihu bihal qulub. Hati kita jadi baik, hati kita jadi sabar, hati kita tidak jadi gampang marah. Karena manusia yang baik itu adalah manusia yang mampu mengendalikan hatinya. Tirakat yang paling baik, yang paling terpuji bukanlah puasa, bukanlah sholat malam, bukanlah sedekah, tapi tirakat yang paling baik itu kita mampu menjaga hati kita menjadi hati yang baik, hati yang ihsan, hati yang berbuat baik, hati yang tidak pernah dendam, hati yang tidak pernah memfitnah, hati yang tidak pernah mencaci maki. Nah, di antara faedahnya sholawat itu, ya. Sholatan taghfiru bihal dzunub wa tuslihu bihal qulub. Hati ini bisa baik. Ketika hati kita baik, maka pola pikir kita menjadi baik. Ketika pola pikir kita menjadi baik, tidak jahat, perilaku kita tidak akan terjerumus kepada kejahatan dan kemungkaran. Karena sejatinya perilaku manusia itu disitir oleh hati yang akan diterjemahkan oleh pikiran dan dieksekusi oleh perbuatan atau anggota badan. Jadi luar biasa faedahnya baca sholawat. Watuslihu bihal qulub, watang toliku bihal usuk, watang toliku bihal usuk, semua kerupekan, ya, semua problem bisa lepas, tantoliku lepas, bisa selesai. Problem rumah tangga, problem sosial, problem ekonomi, problem pribadi, dengan membaca sholawat beres. Wadalinu bihasu'u, sesuatu yang angel jadi mudah. Istilahnya orang kuno itu galak gampil. Jadi yang galak jadi gampil itu karena membaca sholawat. Maka kita tidak bosan-bosan membaca sholawat ini, walaupun dalam keadaan mungkin capek, diri kita banyak kesibukan, ya, banyak yang ditinggalkan tentang janji, tentang apa itu mungkin bisnis atau mungkin relasi
yang kita tinggalkan sementara untuk membaca sholawat demi kemajuan pribadi kita dan demi suksesnya rencana dan cita-cita kita. Amin. Ya Rabbal. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahil alamin. Qad yufi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalaalika wa 'azimi sultanik. Allahumma laula anta mahtadaina wa la tasaddaqna wa la sallaina fa anzilan sakinatan 'alaina wa sabbitil aqdama ila qaina. Allahumma ya Allah barik lana fi umrina wa barik lana fi arzaqina wa barik lana fi dhurriyyatina wa barik lana fi hayatina wa barik lana fi auladina wa barik lana fi azwajina wa barik lana fi ma a'taitana bi barakati qiraati maulidin nabiyil karim. Ya Allah isfa' lana ya Allah bi syafaatil umma syafaati nabiyikal mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakati siri asraril Fatihah.